Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya, Mutia, akan memberi langkah-langkah untuk mengidentifikasi lahan kritis di suatu daerah. Adapun wilayah studi yang saya gunakan kali ini yaitu Kabupaten Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah. Dengan menggunakan software ArcGIS dengan versi 10.8. Terlebih dahulu, saya akan melakukan share screen. Nah, langsung saja untuk tahapan dalam melakukan identifikasi lahan kritis di Kabupaten Karanganyar. Yang pertama, kita siapkan dahulu ArcGIS versi 10.8. Kemudian add data. Add data ini kita masukkan Citra Landsat 8 tahun 2020. Yaitu band yang dimasukkan yaitu band 10, 2, 3, 4, 5, dan 7. Kita add. Langkah selanjutnya yaitu kita lakukan extract by mass. Yaitu dengan cara di ArcToolbox pilih yang extraction, kita pilih extract by mass. Kita masukkan band 10 terlebih dahulu. Oh iya, jangan lupa tambahkan SAP batas admin Kabupaten Karanganyar. Kita add. Nah, kita masukkan batas adminnya. Nah, output rasternya bisa kita atur. Kita bikin nama band 10. Nah, kemudian di OK. Nah, berikut merupakan hasilnya. Lakukan cara yang sama untuk band 2, 3, 4, 5, dan 7 karena menghemat waktu sehingga saya tidak bisa menampilkan semua cara untuk melakukan extract by mass semua band. Dan materinya sudah saya siapkan terlebih dahulu agar tidak memakan waktu yang terlalu lama. Nah, ini. Nah, ini merupakan hasil yang sudah saya siapkan. Kemudian kita lakukan koreksi geometrik pada raster kalkulator. Pilih ya ArcToolbox, lalu pilih spatial analysis tools, lalu pilih map algebra dan pilih raster kalkulator. Adapun rumusnya yaitu buka kurung 0,00002 dikalikan dengan band yang akan dikoreksi. Yang pertama kita gunakan band 10 lalu dikurangi dengan 0,1. Kita beri nama TOA 10. Oke. Kita oke. Nah, berikut merupakan hasil TOA band 10. Lakukan cara yang sama untuk band 2 hingga band 7. Karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa menampilkan cara seutuhnya. Karena saya sudah mempersiapkan bahannya juga. Yaitu kita masukkan TOA 10 sampai TOA 7. Add data. Sudah. Langkah selanjutnya kita menentukan Advanced Vegetation Index atau AVI, yaitu dengan cara raster kalkulator. Rumusnya itu buka kurung TOA 5 ditambah 1 tutup kurung dikalikan dengan digital number dari TOA band
TOA4, yaitu nilai height-nya, yaitu 0,5272. Dikurangi TOA4, tutup kurung, dikalikan dengan TOA 5, dikurang dengan TOA4. Tutup kurung, dipangkatkan dengan 1/3. Nah, berikut merupakan hasil dari ALFI-nya. Angka selanjutnya kita menentukan BSI, yaitu Base Scale Index, dengan rumus yang berbeda, yaitu buka kurung TOA7 ditambah TOA4, tutup kurung, dikurang dengan TOA5 ditambah TOA2, tutup kurung, dibagi dengan TOA7 ditambah TOA4, tutup kurung, ditambah TOA5 tambah TOA2. Nah, kita beri nama BSI. Kemudian di OK. Oke, berikut merupakan nilai BSI-nya. Langkah selanjutnya kita menggunakan VD, yaitu Vegetation Density. Dengan cara kita pilih yang multivariate dan pilih principal component. Masukkan nilai BSI dan ALFI. Kemudian atur outputnya, beri nama VD. Nah, berikut merupakan hasil VD. Adapun selanjutnya itu menentukan shadow index di raster kalkulator dengan rumus buka kurung 1 dikurang TOA4, tutup kurung, dikurang TOA5 tambah TOA2, tambah TOA2, tutup kurung, dikalikan dengan 1 kurang TOA2, tutup kurung, 2 kali, kita pangkatkan dengan 1/3. Beri nama SI. Nah, berikut merupakan nilai SI yang telah didapatkan. Langkah selanjutnya kita menggunakan menentukan temperatur indeks atau TI dengan cara raster kalkulator. Rumusnya 0,10083 ditambah buka kurung 22,0033 dikurangi dengan 0,10083 tutup kurung dibagi dengan 65,535 tutup kurung dikalikan dengan TOA 10. Nah, kita beri nama TI. Kemudian kita OK. Jika sudah, kita menentukan nilai SSI, yaitu dengan pilih principal komponen dengan cara yang sama seperti tadi, masukkan nilai SI dan TI. Kemudian atur outputnya, kita beri nama SSI, Scale Shadow Index. Oke. Jika sudah, selanjutnya kita menentukan forest canopy density. Dengan cara raster kalkulator, pilih square root. Nah, masukkan nilai SSI dikalikan dengan VD ditambah 1. Beri nama FCD. Sudah.
kita oke. Nah, berikut merupakan nilai FCD-nya. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan reclass pada FCD, yaitu pilih reclass, lalu kemudian klik reclassify. Nah, masukkan FCD pada input raster, value-nya biarkan, lalu klasifikasi, pilih metode equal interval dan pilih menjadi 5 kelas. Kemudian oke. Nah, ini kita reverse new value. Kemudian atur outputnya, yaitu reclass FCD. Oke, di save. Nah, cara membaca reclass FCD ini ialah apabila nilai yang paling besar yaitu 5, maka mendapatkan skor yang paling kecil. Sedangkan jika nilai FCD-nya kecil yaitu 1, maka ini merupakan skor yang paling besar. Adapun langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan beberapa SHP, yaitu SHP curah hujan, penggunaan lahan, dan kemiringan lereng. Sebentar, saya akan masukkan datanya terlebih dahulu. Nah, ini kita masukkan semuanya, kita add. Nah, yang pertama untuk curah hujan, kita open atribut tabel. Nah, langkah pertama, kita harus menentukan nilai tengah dari curah hujan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Nah, berikut merupakan nilai tengah yang sudah saya siapkan. Kemudian, untuk mencari nilai air hujan ini, kita bisa gunakan cara yaitu add field air hujan, pilih double. Nah, di sini kita lakukan field kalkulator. Nah, menggunakan rumus 0,41 dikalikan dengan nilai tengah atau base dipangkatkan dengan 1,09. Kemudian di oke. Nah, maka hasil ini akan sama. Ini saya hanya mencontohkan. Nah, ini bisa kita delete. Oke. Selanjutnya, kelerengan. Kita open atribut tabel, masukkan nilai LS yang sudah ada ketentuannya. Kita tinggal masukkan secara manual juga bisa. Terus, untuk penggunaan lahan. Nah, penggunaan lahan, kita memasukkan nilai CP. Nilai CP sesuai dengan penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Nilai CP ini sudah tertera pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, setelah itu kita lakukan polygon to raster. Nah, yang pertama untuk peta CH dulu, masukkan input feature-nya SHP curah hujan, value field-nya itu air hujan tadi. Kemudian untuk output-nya itu kita bikin air. Kemudian di oke. Langkah selanjutnya yaitu juga lakukan pada kelerengan. Pilih nilai LS, kemudian beri nama LS-div. Nah, berikut merupakan nilai LS-nya. Lakukan juga pada penggunaan lahan. Value field-nya pilih yang CP.
lalu beri nama CP. Jika sudah, kita akan melakukan raster kalkulator lagi. Nah, masukkan nilai R yang dikalikan dengan LS dikalikan dengan CP. Adapun untuk outputnya itu beri nama erosi. Sudah. Ini merupakan nilai erosinya. Kemudian kita lakukan reclassify. Inputkan yang erosi. Value fieldnya tetap. Jadikan menjadi 5 kelas dengan metode equal interval. Kemudian di OK. Output rasternya pilih reclass erosi. Nah, berikut merupakan hasil dari reclass erosi. Selanjutnya untuk lereng, kita terlebih dahulu untuk menjadikan polygon to raster. Masukkan SAP lereng. Value fieldnya ganti dengan kelas. Nah, lereng div. Ini oke. Jika sudah akan seperti ini, kemudian kita lakukan reclassify menjadi 5 kelas. Value fieldnya tetap. Jadikan 5 kelas. Kemudian atur outputnya. Beri judul reclass lereng. Oke. Nah, kita munculkan reclass erosi juga beserta dengan reclass XCD ini. Langkah terakhir yaitu kita melakukan overlay. Itu pilih yang overlay, kemudian wake overlay. Masukkan nilai reclass lereng, nilai reclass erosi, dan reclass XCD. Klik set equal influence, from-nya diisi 1 dan to-nya diisi 5. Outputnya itu akan buat lahan kritis. Di save. Kemudian klik OK. Dapat dilihat nilai 4 menunjukkan lahan yang paling kritis di antara semua kelas yang ada di Kabupaten Karanganyar. Sedangkan untuk kelas 1 merupakan lahan yang paling tidak kritis. Dapat dilihat di sini hanya sebagian kecil dari Kabupaten Karanganyar yang memiliki lahan kritis, yaitu pada bagian timur di Pegunungan Lawu. Lahan yang paling kritis ini disebabkan karena erosi yang tinggi, banyak lahan yang terkikis, dan memiliki kanopi lahannya yang minimal, sehingga ia mudah sekali untuk terkikis. Sedangkan untuk daerah lainnya yang pada umumnya itu yang bernilai 1, itu merupakan daerah yang paling tidak kritis karena posisi lahannya datar, memiliki kanopi lahan yang masih tinggi, dan lahan yang tererosi itu paling minimal dibandingkan yang lainnya. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Karanganyar
masih aman dari lahan kritis. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.